Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersama-Mu, dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema minggu ini, waspadalah terhadap ketamakan. Lukas 12, 13 hingga 21. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Lukas 12 ayat 15. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, nyaris pertengkaran dalam keluarga seringkali diawali dengan persoalan uang, harta, dan warisan. Banyak hubungan keluarga retak gara-gara harta warisan. Keluarga Kristen pun tidak kebal akan hal ini. Peristiwa dalam Lukas pasal 12 ini diawali oleh seseorang yang datang pada Yesus bukan untuk belajar firman atau mencari kebenaran, melainkan ia menginginkan Yesus menjadi hakim dalam sengketa warisannya. Tetapi di sini Yesus tidak membahas hukum warisan, namun mengungkap akar persoalan, yakni hati yang dipenuhi dengan ketamakan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita gali lebih dalam pernyataan Yesus tersebut. 1. Latar belakang hak waris Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, pembagian warisan diatur dalam Ulangan pasal 21 ayat 15 hingga 17. Anak sulung laki-laki memperoleh 2 bagian. Anak laki-laki lainnya masing-masing menerima 1 bagian. Anak-anak perempuan tidak beroleh warisan karena mereka akan mendapat mahar dari pasangannya nanti. Ketika terjadi perselisihan, biasanya diselesaikan oleh tua-tua atau rabi. Ketika orang tersebut, entah si sulung atau bukan, menjumpai Yesus, yang ia tahu Yesus seorang rabi, Yesus menjawab bahwa akar persoalannya adalah hati yang dikuasai oleh ketamakan atau keserakahan. 2. Ketamakan berawal dari hati yang tak pernah merasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 menuliskan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Dan Yesus berfirman, waspadalah terhadap segala ketamakan. Menarik bahwa Yesus memakai kata segala ketamakan. Ini berarti bahwa ketamakan dapat terekspresi dalam banyak wajah. Mengingini lebih banyak lagi, merasa kurang banyak, iri melihat orang lain yang memiliki lebih banyak, selalu membandingkan dengan orang lain, sulit untuk berbagi, tidak pernah merasa cukup, dan tidak mampu bersyukur. Ketamakan yang artinya keinginan untuk memiliki lebih banyak lagi bukan masalah sekelompok orang saja, tetapi ini universal sifatnya. Orang miskin, orang kaya, orang bodoh, orang pandai, etnik apapun, dapat dihinggapi penyakit rohani ketamakan ini. 3. Ketamakan berpusat pada diri sendiri. Dalam perumpamaan ini, sebenarnya ia bukan orang bodoh, tetapi ia justru perencana yang handal dalam mengembangkan investasinya. Ia paham kata-kata bijak ini. If you fail to plan, you plan to fail. Perhatikan narasinya. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan membangun yang lebih besar. Aku akan menyimpan hasil panenku
dan aku akan berkata pada jiwaku. Semua perkataannya berpusat pada ego atau akunya sendiri. Tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata ucapan syukur, tidak ada kata orang miskin, tidak ada kata sesama. Ketamakan membuat kita merasa aman dan nyaman tanpa Tuhan. Kita mengira bahwa investasi kitalah yang menjamin masa depan, dan bukan Tuhan yang sesungguhnya memelihara kita. Ia menilai orang lain dari seberapa banyak yang ia miliki, apa merek motor atau mobilnya, seberapa besar rumahnya, seberapa estetik postingan liburannya, dan lain sebagainya. Yesus mengingatkan, walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung dari kekayaannya itu. Artinya, semua yang dimiliki seseorang akan sia-sia jikalau tanpa Tuhan dalam hidupnya. 4. Ketamakan membutakan orang bahwa hidup ada di tangan Allah. Kalimat Yesus yang paling mengejutkannya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Mengapa ia disebut bodoh? Bukan karena tidak tahu perencanaan, bukan karena malas, bukan karena salah perhitungan, bukan karena gagal berinvestasi, bukan karena ia tidak mampu menghitung hasil panen, bukan karena ia tidak tahu berapa lumbung baru harus dibangun, tetapi ia bodoh karena ia membuat perencanaan tanpa Tuhan, sehingga ia tidak menghitung sisa umurnya, kapan ajal menjemputnya. Ia tidak dapat menikmati uang dan hartanya, dan hanya satu malam saja, semua rencananya selesai. Salomo mengingatkan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, yang mengawal kota, sia-sialah semua itu. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. 5. Ketamakan merupakan ilusi yang menyesatkan. Barangkali kita berpikir kita akan bahagia kalau kita memiliki sedikit lebih banyak lagi dari yang sekarang ini. Ini mengindikasikan bahwa kita kurang bahagia dengan apa yang ada sekarang ini. Penyesatan ini berakar pada menaruh kebahagiaan atas dasar seberapa banyak kepemilikan kita atas uang dan harta dengan ketamakan. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena kita salah fokus. Semestinya kita belajar dari pemazmur. Dalam Mazmur 73 ayat 25b, "Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi." Pemazmur menyadari bahwa kenyamanan duniawi tidak ada artinya dibandingkan dengan kehadiran dan penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan satu-satunya milik yang paling berharga di bumi. Karena tidak pernah bersyukur atas segala berkat Tuhan, karena tidak berpikir bahwa ketamakan dapat merusak hubungan keluarga, karena kita tidak tahu bahwa ketamakan melenyapkan perspektif kita dari perspektif Allah, karena kita tidak menyadari bahwa ketamakan membuat doa-doa kita tak akan Tuhan dengar dan jawab. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, John Rockefeller, yang dikenal sebagai orang terkaya di dunia pada zamannya, lahir dari dua pribadi kedua orang tuanya yang bertolak belakang. Ayahnya seorang pedagang obat keliling, flamboyan, dan pelaku poligami. John belajar tentang bisnis dan cara bernegosiasi dari ayahnya. Ibunya seorang Kristen yang taat, disiplin, dan hemat. Dari ibunya, John mewarisi kedisiplinan beragama, ketenangan emosi, dan kewajiban moral untuk menyumbangkan uangnya ke gereja. Pada usia 25 tahun, ia mengendalikan salah satu kilang minyak di Amerika. Pada usia 38 tahun, ia mengelola 90% penyulingan minyak di seluruh Amerika. Pada usia 50 tahun, ia menjadi orang terkaya di Amerika dan dunia. Seluruh hidupnya difokuskan pada membangun bisnis dan kekayaan diri pribadi
dan keluarganya. Pengembangan bisnis yang agresif, cara memperlakukan karyawan-karyawannya dengan semena-mena, akuisisi banyak perusahaan kompetitor, monopoli bisnis menunjukkan wajah-wajah ketamakannya. Namun pada usia 53 tahun, kesehatannya merosot drastis. Dia menderita sakit yang luar biasa, sehingga kehilangan seluruh rambutnya, hampir tidak dapat makan apapun selain sup dan biskuit. Meski kaya raya, ia sengsara dan menderita. Dokter memperkirakan umurnya tidak akan lebih dari 1 tahun lagi. Menghadapi kematiannya, Rockefeller memperoleh pencerahan, sehingga ia menyadari bahwa kekayaannya yang berlimpah tidak ada artinya, dan ia tidak dapat membawa kekayaannya ketika meninggal dunia. Menyadari hal ini, ia mengambil keputusan penting. Ia menelepon pengacaranya, akuntan, dan manajernya, menyatakan niatnya untuk mendonasikan kekayaannya untuk kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pelayanan Kristen. Kemudian, ia mendirikan Rockefeller Foundation yang mendanai riset-riset medis besar seperti penisilin, malaria, tuberkulosis, dan difteri. Ketika ia mulai mendonasikan kekayaannya untuk kepentingan masyarakat luas dan pelayanan, perlahan tetapi pasti kesehatannya semakin membaik. Rockefeller menemukan kesehatan, kekuatan, rasa syukur, dan filantropinya dengan mendonasikan sebagian besar kekayaannya. Seharusnya ia meninggal pada usia 53 tahun, tetapi Tuhan memberinya umur panjang hingga 97 tahun. Ia menuliskan dalam buku hariannya, Tuhan mengajar saya bahwa segala sesuatu adalah miliknya, dan saya hanyalah penata layan untuk menggenapkan rencananya. Hidup saya merupakan perjalanan panjang yang membahagiakan. Saya dapat melepaskan semua kekhawatiran saya, dan Tuhan Yesus baik kepada saya. Terpujilah Tuhan Yesus. Note, The Titan, The Life of John Davison Rockefeller, Ron Chernoff, 1998. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada hal-hal yang dapat kita petik dari renungan dan kesaksian ini. 1. Bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kita. 2. Jadikan harta kita untuk melayani Tuhan. 3. Simpanlah harta di surga melalui iman, kasih, kemurahan hati, dan pelayanan. Dan yang terakhir, hiduplah dengan ucapan syukur atas segala berkat-berkat-Nya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan maupun pengalaman iman seorang terkaya di dunia abad 20. Kami mendoakan untuk semua pemirsa video YouTube kami, agar mereka Tuhan berkati dengan kepekaan untuk tetap waspada terhadap ketamakan yang dapat merusak hubungan. Untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, berkati dan berikan pertolongan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekarang terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.